Halo teman-teman, aku mau nanya nih, kalian pernah dengar nggak tentang yang namanya geografi? Mungkin kedengarannya agak asing ya di telinga beberapa teman-teman sekalian. Tapi sebenarnya geografi itu ada banyak sekali di sekeliling kita. Dari langit, air, tanah, hingga batuan merupakan bagian dari geografi loh. Penasaran? Yuk simak videonya lebih lanjut. Istilah geografi pertama kali diperkenalkan oleh Eratosthenes pada abad ke-1. Menurutnya, geografi berasal dari kata geografika yang memiliki arti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Menurut Ikatan Geografi Indonesia, objek geografi terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material bersangkut paut dengan bahan kajian geografi, lebih tepatnya fenomena geosfer seperti hidrosfer, atmosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Sementara itu, objek formal geografi berkaitan dengan cara pemecahan masalah. Pendekatannya meliputi aspek regional, ekologi, temporal, dan spasial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memperhatikan gejala-gejala dari fenomena geosfer. Contohnya, perubahan musim yang bisa kita rasakan secara langsung pada atmosfer. Sekarang, ayo kita bahas lebih lanjut mengenai fenomena-fenomena geosfer, dimulai dari litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang memiliki arti batuan dan sfer yang memiliki arti lapisan. Artinya, litosfer adalah lapisan terluar bumi yang memiliki batuan dan mineral sebagai pembentuknya. Pada litosfer terdapat 3 jenis batuan. Yang pertama adalah batuan beku, yaitu magma yang mengalami pembekuan atau pendinginan. Setelah itu, ada batuan beku yang akan mengalami proses pelapukan, kemudian terangkat oleh air atau udara yang pada akhirnya mengendap dan membentuk batuan sedimen. Yang ketiga, ada batuan metamorf yang berganti bentuk akibat tekanan atau suhu yang berubah. Pernahkah kalian berpikir, kenapa permukaan bumi ini tidak sepenuhnya rata? Hal ini disebabkan oleh proses vulkanisme dan diatropisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang sehubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Berdasarkan jauh penyusupannya, vulkanisme terdiri menjadi intrusi magma dan ekstrusi magma. Proses ekstrusi magma inilah yang akan menyebabkan terbentuknya gunung berapi. Sementara itu, diatropisme adalah proses pembentukan kembali kulit bumi. Ia dapat mengakibatkan gerak orogenetik dan gerak epirogenetik. Lipatan-lipatan berasal dari gerak orogenetik, sedangkan naik turunnya permukaan bumi berasal dari gerak epirogenetik. Tahukah kamu bahwa kehidupan di bumi dilindungi dengan lapisan atmosfer yang berperan seperti selimut? Lapisan atmosfer terdiri dari oksigen, nitrogen, karbon dioksida, serta argon. Dengan memakai suhu sebagai dasar pembagian, atmosfer terdiri dari 4 lapisan. Semua gejala cuaca seperti awan, hujan, atau badai semuanya terjadi di lapisan troposfer. Selanjutnya, di atas lapisan troposfer terdapat lapisan stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Selanjutnya, ayo bahas tentang cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara di saat dan wilayah tertentu yang relatif sempit dan berlangsung di waktu yang singkat. Sementara itu, iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu setahun. Ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut dengan meteorologi, sementara ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut dengan klimatologi. Unsur-unsur yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, serta curah hujan. Karena rotasi dan evolusi bumi, terdapat perbedaan garis lintang yang mengakibatkan berbagai macam iklim. Menurut iklim, terdapat vegetasi alam seperti padang rumput, gurun, hutan basah, hutan gugur, taiga, hingga tundra. Sayangnya, tengah terjadi perubahan iklim global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer. Hal ini menyebabkan pemanasan global yang memiliki dampak sangat buruk pada bumi. Terakhir, ayo kita pelajari tentang hidrosfer. Hampir 3/4 permukaan bumi tertutup oleh air, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut.
Lapisan air yang menutupi permukaan bumi inilah yang disebut dengan hidrosfer. Jumlah air di bumi selalu tetap akibat adanya siklus air. Pada awalnya, air di laut, sungai, atau tempat-tempat air lainnya akan menguap akibat adanya sinar matahari. Setelah mencapai ketinggian tertentu, uap-uap air ini akan berubah menjadi awan atau titik-titik air. Akhirnya, mereka pun akan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Perairan terdapat dua jenis, yakni perairan darat dan perairan laut. Di perairan darat terdapat danau, rawa, air tanah, hingga sungai. Perairan darat memiliki berbagai manfaat seperti untuk air minum, sumber energi, pusat mata pencaharian, dan lain-lain. Kemudian, perairan laut juga memiliki beberapa jenis laut. Klasifikasinya dibagi menurut cara terjadinya, letaknya, dan kedalamannya. Air laut juga memiliki gerakan berupa arus laut, gelombang laut, dan pasang surut. Gerakan ini memiliki berbagai manfaat, seperti perikanan, pelayaran, dan pariwisata. Air laut sendiri mengandung banyak mineral seperti garam, minyak bumi, dan kalsium karbonat. Dalam pemanfaatannya, perairan laut masih memiliki beberapa masalah, seperti terbatasnya sarana pelayaran dan potensi laut yang belum dikelola secara maksimal. Menurut saya, materi paling susah dalam pembelajaran kali ini adalah tentang vulkanisme, karena memiliki begitu banyak cabang penjelasan yang terkesan rumit dan begitu panjang. Sementara itu, materi paling mudah adalah tentang perairan laut, karena membahas tentang organisme dan pemanfaatan yang terkesan jauh lebih familiar dalam kehidupan sehari-hari. Sekian rangkuman dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa!